Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan bagaimana cara pembuatan multimedia berbasis Flash menggunakan aplikasi Macromedia Flash 8. Baik, pertama saya akan menunjukkan ini multimedia yang saya buat dulu. Baik, saya Nur Asyikin dari Universitas Matematika Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika semester 4 dengan NIM 1803-2020-2021. Baik, di sini ada tujuan. Saya membuat materi tentang yaitu persamaan sistem linear dua variabel kelas 8 semester ganjil. Oke, tujuan. Ada SK, KD, dan tujuan. SK-nya itu memahami sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakannya dalam pemecahan masalah. KD-nya menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Tujuannya agar peserta didik dapat menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Lalu ada materinya. Nah, di sini ada persamaan sistem linear dua variabel, yaitu merupakan sistem yang terdiri atas dua persamaan linear yang mempunyai dua variabel. Baik, kita contohkan saja. Ini ada 3x ditambah 2y sama dengan 12. Kita bisa lihat untuk 3 dan 2-nya itu disebut dengan koefisien, sedangkan x dan y-nya disebut dengan variabel. Sedangkan hasilnya 12 itu disebut dengan konstanta. Nah, x dan y-nya itu kan ada x dan y-nya itu kan beda kan variabelnya, jadi disebut dengan dua variabel. Kalau misalnya ada 3x tambah 2x berarti cuma satu variabelnya karena masih sama variabelnya. Untuk menyelesaikan persamaan sistem linear dua variabel, kita membutuhkan dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Untuk metode eliminasi ini, kita bisa bilang kalau metode eliminasi ini yaitu menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel. Misalkan kita ingin menghilangkan variabel x, kita dapat nilai y. Kalau kita ingin menghilangkan variabel y, kita dapat nilai x, seperti itu. Lalu di sini ada langkah-langkah penyelesaian metode substitusi. Lebih gampangnya lagi, kita langsung ke contoh soalnya. Ini ada soal, saya cuma satu. Seorang tukang parkir mendapatkan uang sebesar 17.000 dan 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapatkan uang 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang diperoleh adalah, sudah dibilang 3 buah mobil dan 5 buah motor itu 17.000. Kita bilang itu persamaan 1. Lalu 4 buah mobil dan 2 buah motor itu 18.000, kita sebut dengan persamaan 2. Nah, untuk mobil kita ubah jadi variabel x. Untuk motor kita ubah jadi variabel y untuk memudahkan. Lalu kita mengeliminasikan. Kita ubah dulu yang 3 mobil tambah 5 motor, kita ubah jadi 3x ditambah 5y karena kita udah ubah kan, mobil jadi x, motor jadi y. Jadi kita bisa bilang 3x tambah 5y sama dengan 17.000, sedangkan yang untuk persamaan kedua 4x ditambah 2y sama dengan 18.000. Nah, cara mengeliminasinya, kalau kita ingin mengeliminasi x, kita ubah variabel, kita ubah tempat variabel x-nya. Kita kalikan. Jadi 4 di atas, 3 di bawah. Jadi nanti hasilnya jadi 12 kan, sama-sama kan, nanti bakalan dikurang. Jadi sehingga variabel x itu hilang. Kalau kita ingin mengeliminasi variabel y, kita tinggal ubah yang dikurung ini. Berarti yang atas itu jadi 2, yang bawah jadi 5. Sehingga nanti jadinya 5 dikali 2 10, 2 dikali 5 10, sehingga hasilnya kurang kan, jadi 10y dikurang 10y habis, tinggal x. Ini kita mengeliminasi variabel x sehingga kita peroleh hasil y-nya yaitu 1000. Lalu cara substitusinya, karena kita sudah dapat nilai y-nya itu yaitu sama dengan 1000. Nah, kita ubah y-nya itu jadi 1000. Jadi kita bisa menggunakan persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini kita menggunakan persamaan 1, yaitu 3x ditambah 5y sama dengan 17.000. Y-nya itu kita ubah jadi 1000 karena kita sudah dapat nilainya. Jadi 3x ditambah 5 dalam kurung 1000 sama dengan 17.000.
3x ditambah 5 dikali 1000 sama dengan 5000. Lalu 17.000 itu kita ubah ke depan, 5.000 kita ubah ke belakang, kita sebut dengan pindah ruas, sehingga tanda plus kita ubah jadi negatif karena dia pindah ruas kan, sehingga 3x sama dengan 17.000 dikurang 5.000 sama dengan 12.000, sehingga kita bagikan 12.000 bagi 3 dapatlah 4.000, sehingga kita dapat nilai x nya itu sebagai 4.000. Kita bisa bilang kalau nilai motor itu seharga dengan 1.000, sedangkan mobil itu 4.000 nilai biaya parkirnya. Dia bilang kalau 20 mobil dan 30 motor berapa harganya. Kita tinggal ubah x dan y nya. Jadi 20x ditambah 30y, x nya kita ubah jadi 4.000, y nya kita ubah jadi 1.000. Jadi 20.000 dikali 4.000 80.000. 30 dikali 1000 sama dengan 30.000. Kita tambah 80.000 ditambah 30.000 sama dengan 110.000. Nah, seperti itu penyelesaian permasalahan menggunakan persamaan sistem linear dua variabel menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Di sini juga ada quiz atau evaluasi. Ini nanti teman-teman bisa cari di sini sendiri jawabannya. Ini jawabannya A, lalu B. Kita lihat hasilnya. Seperti ini, kalau kita mau mengulang juga bisa. Misalkan B, lalu A. Lihat hasilnya 0, hasil Anda. Benarnya 0, salahnya 2. Oke, kita langsung saja bagaimana cara pembuatan makromedianya. Pertama kita buka dulu makromedia flash 8-nya. Di sini makromedianya itu berbayar, tapi kita bisa menggunakan gratis selama 30 hari. Oke. Nah, pada tampilan ini kita ke Create New, ke Flash Document, kita klik. Nah, lalu saya akan memperlihatkan kita menggunakan 3 bagian dari makromedia ini ya. Pertama layer, lalu frame, yang dikecil-kecil yang seperti garis-garis kecil ini frame, disebut frame, lalu scan. Itu yang kita bakal gunakan. Pertama kita ubah dulu size-nya. Yang 550 ini kita ubah jadi 800 dikali 600. Lalu frame rate-nya yang ini 12 kita ubah jadi 30. Oke. Nah, seperti ini. Lalu yang di atas ini yang 100% kita ubah jadi 65%. Nah, dia bakalan seperti ini. Oke. Cara gampang untuk membuat makromedia ini, kita sudah membuat PPT-nya. Itu bakalan sangat membantu teman-teman ketika kita ingin membuat makromedianya, itu benar-benar sangat membantu. Oke, kita sudah buat PPT-nya kan, misalnya kan ini kita sudah buat semuanya. Pertama, di layer 1 ini kita ubah namanya dulu ya teman-teman. Jadi background. Lalu kita ke file, kita ke import deep Nah, kita pilih background ya. Backgroundnya itu yang sesuai dengan teman-teman. Kalau bisa tidak membuat mata kita sakit ketika kita menampilkan multimedia kita. Oke. Ini kan kecil, gambarnya kecil, kita bisa besarkan. Kita ke bagian bawah ini, tanda kecil bawah ini. Kita ubah W dan H-nya. W kita ubah jadi 800. H-nya kita ubah jadi 600. Untuk X dan Y-nya kita ubah jadi 0. Sama seperti tadi kita 800 dikali 600 itu untuk size-nya. Enter ya teman-teman. Nah, jadi kan seperti ini. Lalu kita tambah lagi layer. Di sini layer 2-nya ini kita ubah. Kenapa kita mengubah namanya? Takut nanti kita salah. Jadi misalkan kita ketik nama. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan nama teman-teman. Misalkan nama saya Nur Asikin. Nah,
di sini saya bikin prodi pendidikan nasional ya. Oke, baru di sini misalkan saya bikin fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Oke. Lalu di sini saya bikin lagi Universitas Maritim Raja Ali. Kalau teman-teman mau merapikannya, kita bisa menggunakan ini ya teman-teman. Kita klik dulu yang selection ini, baru kita bisa ubah letaknya. Nah, misalkan nanti teman-teman bisa buat variasi teman-teman seperti apa. Ini saya hanya menyingkat waktu saja. Nah, saya bagi tahu ya teman-teman, saat kita menulis nama ini harus kita klik dulu layarnya. Kalau di bagian background dia akan menampilkan ini. Kalau misalnya kita klik ini, dia bakalan bagi nama. Jangan salah ya teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Lalu di sini kan belum ada scan-nya, baru scan 1. Untuk menambahkan scan, kita ke window, lalu kita ke order panel, kita ke scan. Kita tinggal tambah saja. Misalkan scan 1 ini kita buat pembuka. Kita tambah lagi. Scan 2-nya kita ubah jadi menu. Harus tulisan kecil semua ya teman-teman, itu bakal memudahkan teman-teman untuk mengeditnya nanti. Lalu scan 3 tujuan, pembukaan menu tujuan. Lalu scan 4-nya itu materi. Terus scan 5-nya kita bikin evaluasi. Terus scan 6-nya kita ubah jadi penutup, karena udah ada pembuka kita bikin penutup. Lalu kita close aja teman-teman. Nah, kita berada di scan penutup nih. Kalau teman-teman bisa lihat kursornya, ini ada scan penutup. Nih, kita ke pembuka. Karena pembuka ini udah selesai, kita langsung saja. Kalau teman-teman ingin menambahkan kayak loading seperti saya tadi, misalkan gini, kita bikin lagi ini layar 3-nya. Oke, layar 3 kita bikin misalkan kotak. Nah, di bagian scan kotak ini kita klik rectangle tool, kita tarik seperti ini. Nah, di bagian scan kotak ini kita klik create mission twin. Nah, lalu kita ke frame transform, tanda bulat ini tengah kita ubah ke tepi. Lalu kita kecilkan. Misalkan seperti ini. Nah, lalu ke frame 80 di bagian kotak, layar kotak, kita klik kanan, kita klik insert keyframe. Nah, karena di sini belum ada nama, belum ada background, kita bikin aja terus, klik bawahnya lagi, insert keyframe. Tapi di frame 80 juga ya, ini juga backgroundnya insert keyframe. Oke, saya lupa. Untuk bagian nama itu harus di bagian atas. Jadi kita ubah dulu nama ke kotak bagian atas, jadi kotak bagian nomor 2. Nah, terus yang ini kita tarik lagi panjang kayak gini teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu di frame 80 di bagian kotak,
kita klik action, kita klik ini global and function, terus browser and network, fsc command, kita klik ketik dulu ya teman-teman, full screen, bisa lihat tulisannya, lalu tanda petik lagi, koma, true, seperti ini. Untuk melihat apakah yang kita maksud ini benar, kita tinggal klik aja apakah benar. Nah, kalau tulisannya seperti ini berarti kita benar memasukkannya dan tidak error. Mari kita oke. Lalu kita coba ya teman-teman, Ctrl Enter. Nah, dia bakalan seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita ke bagian menu. Nah, untuk bagian menu ini, pertama layer satunya kita masih sama menggunakan background ini. Saya besarkan dulu. Nah, kita klik namanya lagi background. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau ngubah backgroundnya berbeda dari yang tadi, kita tinggal klik aja, misalnya import to stack, lalu teman-teman bisa milih backgroundnya. Tapi kalau untuk cara cepatnya, kita ke menu pembuka tadi, screen pembuka tadi, kita klik ini kan di bagian background benar kan? Nah, kita Ctrl C, lalu kita tinggal Ctrl V saja di sini. Tinggal dirapikan. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan layer lagi. Untuk layer 2 ini kita bikin nama saja gitu teman-teman. Lalu misalkan kita ngambil di PPT yang kita buat, kita menggunakan ini kan, karena ini menu-menu kita. Misalkan ke tujuan, kita Ctrl C, balik lagi ke sini. Oh, saya lupa. Kita harus bedakan antara tujuan menu, tujuan materi evaluasi. Jadi nama ini nih kita ubah lagi ya. Oh, boleh saja sih sebenarnya. Dapat kita ubah, misalkan ini tujuan. Tambah lagi. Nah, layar 3 kita ubah jadi materi. Tambah lagi. Layar 4 kita ubah jadi evaluasi. Tambah lagi layarnya jadi layar 5. Ops, maaf ini kelebihan. Kita hapus dulu. Delete layar. Sampai layar 5 tadi ya. Delete layar. Delete layar. Nah, untuk layar 5 kita ubah jadinya nama. Itu. Kita ke layar 1 dulu ya tadi teman-teman. Ini belum rapi. Maksudnya kita ke bagian background, ke bagian tujuan. Kita ke PPT. Tujuan ini kita copy paste saja. Control. Ingat di layar tujuan ya, kita copy paste-nya. Paste. Terus balik lagi ke PPT yang materi, Ctrl C. Kita copy paste-nya di bagian materi. Klik dulu bagian layar materinya, baru Ctrl V. Lalu kita balik lagi ke PPT yang evaluasi, Ctrl C, balik lagi ke ini, kita copy paste-nya di bagian layar yang evaluasi, Ctrl V. Baru deh kita rapikan. Misalkan ini kita kecilkan dulu seperti ini. Misalkan kita taruhnya di sini. Ini materi di sini. Terus evaluasinya juga di sini. Nah,
Teman-teman bisa buat misalkan di atas cara teman-teman. Lalu yang untuk nama ini kita bisa copy paste lagi teman-teman, misalkan yang ini. Nah, karena kalau misalnya di PPT teman-teman buat tulisannya ini tidak menggunakan text box, teman-teman harus mengkopinya seperti ini. Baru dia nanti tidak bakal hanya ke copy antara tulisan dan kotak saja. Di bagian nama ya teman-teman, di layarnya, terus Ctrl V. Nah, tinggal deh kita edit panjang seperti ini. Kalau teman-teman mau bikin sendiri, teman-teman bisa klik yang layar namanya itu, terus teman-teman bikin namanya seperti yang kita bikin di skin pembuka tadi. Nah, seperti ini udah selesai nih teman-teman. Lalu kita langsung aja ke tujuan. Ya, seperti tadi juga, layarnya, yang layar pertama kita ubah dulu namanya jadi background. Nah, terus kita tambahkan deh layar keduanya, kita bikin nama. Backgroundnya kalau gitu kita samakan saja ya teman-teman. Ctrl C, baru Ctrl V, tujuan. Nah, lalu yang namanya ini, kalau teman-teman, kita ke PPT dulu. Kalau teman-teman supaya rapi, teman-teman satu-satu. Tapi ini untuk membersihkan kita langsung saja seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Langsung kita Ctrl C, Ctrl V. Jadi kalau misalnya teman-teman maunya lebih rapi, lebih baik teman-teman itu satu-satu, misalnya SK, baru ini tanahnya, lalu itunya, memahaminya. Oke, kita kecilkan dulu ya teman-teman. Jadi deh tujuannya simpel kan. Kalau ini saya bilang tadi, kalau kita udah bikin buat PPT-nya itu udah mudah banget teman-teman. Kita langsung bagian materi. Jangan lupa teman-teman, layar satunya kita ubah dulu menjadi background. Layar 2-nya kita ubah jadi nama. Oke, backgroundnya masih samaan aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ngubah backgroundnya juga bisa, sama seperti saya bilang tadi, kita tinggal klik file, import text, baru pilih apa yang teman-teman mau, ubah size-nya. Lalu namanya misalkan ini. Oke. Ini. Karena di sini belum ada apa itu persamaan sistem ini dua variabel, kita tinggal buat di sini. Misalkan persamaan linear, persamaan sistem linear. Dua variabel. Nah, lalu kita tinggal copy paste aja di teman-teman ini. Saya lebarkan dulu. Senang untuk waktu copy paste nya. Nah, ini
Kalau teman-teman mau mengcopy dengan gambar-gambarnya sekali boleh, kayak tadi kita copy paste yang tujuan tadi. Nah, jadi deh teman-teman. Kita rapiin. Oke, nah seperti ini teman-teman, misalkan udah jadi. Ini kan karena materinya banyak, tapi kita masih punya bagian di materi, kita tinggal klik di frame 2, langsung kita tarik ke bawah seperti ini, jadi nampak hitam seperti ini. Baru kita insert keyframe. Nah, dia bakalan seperti ini. Jadi waktu teman-teman menghapus yang ini, dia nggak bakalan terganggu, dia masih ada tapi di frame 1. Nah, ini dia. Oke, kita ke frame 2. Dan kita masih punya yang metode substitusi dan eliminasi. Tambahkan lagi, misalkan metode. Oh iya, saya lupa kasih tahu. Eliminasi. Untuk mengubah tulisan, warna, itu teman-teman bisa klik di bawah ini, apa namanya, tanda kecil di bawah ini. Lalu di sini tuh ada, kalau teman-teman bisa lihat kursornya ini, nah ini ada size-nya 24, terus ada boldnya, miringnya, terus ada ininya, fontnya bisa diubah-ubah. Nah, misalkan di sini kita klik, kita buat di sini. Metode eliminasi merupakan metode untuk menghilangkan atau mengeliminasikan salah satu variabel. Variabel antara variabel X dan Y. Nah, misalkan seperti ini. Lalu kita masukkan gambarnya. Ini Ctrl V, Ctrl. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita masih ada substitusi. Kita tarik langsung seperti ini, udah ada hitam, biru, langsung kita klik kanan, insert keyframe. Nah, ketika kita menghapus yang ini, itu udah tidak masalah lagi teman-teman. Nah, karena dia ada di frame kedua, yang ketiga kosong. Kita tinggal ambil ke PPT lagi deh teman-teman. Kita buat dulu misalkan di sini metode substitusi. Nah, seperti ini. Lalu misalkan kita copy paste saja ya teman-teman. Saya kenapa buat panjang seperti ini nih, kalau tidak dia buat panjang seperti ini, dia bakalan ke bawah panjang sekali. Dan itu bakal sangat merepotkan. Jadi kita buat panjang seperti itu. Ctrl V. Maaf, seharusnya Ctrl C dulu ya tadi. Ctrl C, baru Ctrl V. Nah, biar deh. Mau mengusulkannya bisa,
tinggal dikecilkan saja. Nah, jadi deh. Nah, bagian materi juga udah selesai. Kita ke bagian evaluasi. Layer satunya kita ubah dulu jadi background. Lalu kita tambahkan layer lagi. Layer 2-nya kita tulis nama. Backgroundnya misalkan samaan aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mengubah, teman-teman bisa menggunakan cara tadi yang dari awal. Ctrl C dulu ya, dan Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, lalu yang namanya itu kita ambil lagi di PPT. Misalkan ini diketahui 5 kg ikan bawal, 3 ikan lele. Nah, seperti ini ambil untuk memperbagus ya. Kalau teman-teman punya ide lagi, ide yang lebih kreatif lagi, kita boleh. Ini hanya untuk mempersingkat saja. Di bagian nama ya teman-teman, baru Ctrl V. Kita tinggal kecilkan ya. Nah, jadi deh seperti ini. Lalu ini kita buatkan seperti ini. Ctrl D. Oh, ingat seperti yang saya bilang tadi teman-teman, jangan sampai kita copy di bagian background, harus di bagian nama ya teman-teman. Ini bagian nama, Ctrl V. Ini juga ambilnya isi bagian nama, Ctrl V. Ini baru kita ini ya, kita jadi Ctrl C, Ctrl V. Ini Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita edit deh teman-teman. Ini juga nah seperti ini. Teman-teman bisa rapikan sendiri, teman-teman bisa mentak sesuai keinginan teman-teman. Lalu kita ginikan lagi, kita insert keyframe, tambah di soal nomor 2. Kita ke PT, Ctrl C. Ingat di bagian nama teman-teman. Oke.
itu ini Ctrl C, bagian nama ya, Ctrl V, ini juga Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Misalkan kita buat lagi gayanya ya, misalkan buat lagi gayanya mau seperti ini. Tapi ini ada gambarnya. Oke. Nah, itu kan seperti ini. Terus ini sini. Jadi deh. Nah, kita ke bagian penutup, kita buat lagi layarnya, kita ubah lagi namanya background, lalu tambahkan lagi layarnya, kita ubah nama. Nah, misalkan bagian background masih pakai yang sama aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ubah ya silakan. Ctrl C, Ctrl lagi bagian ini ada yang sedikit ini. Nah, seperti itu. Baik, di bagian penutup, misalkan bagian nama kita bikinnya sekian terima kita balik lagi ke bagian menu. Untuk tujuan materi dan evaluasi, kita harus ubah dulu dia ke bentuk simbol. Jadi kita klik kanan, kita convert to symbol, lalu kita bikin namanya tbl underscore tujuan di bottom ya, jangan di movie clip, jangan di grafik, tapi di bottom. Oke. Lalu materi juga convert to symbol tbl underscore materi. Oke. Lalu yang evaluasi convert to symbol tbl underscore evaluasi. Nah, tadi kan kita ada ini, ada penutup, kita belum ada kasih tanda exit. Kalau misalnya teman-teman mau buat seperti ini di bagian PPT juga boleh, yang kayak tujuan materi dan evaluasi, tinggal bikin keluar ke tulisannya, ataupun kita download di Google. Kita ke ini dulu, kita buat dulu ya layarnya kita tambah lagi. Oke, layarnya kita ubah namanya jadi keluar. Nah, di bagian keluar ini kita ke file, kita ke import, import to stack, lalu
Teman-teman juga butuh ini nanti, ada yang tanda next dan back, tanda home, nanti bakal membutuhkan. Download di Google, pakai yang PNG ya teman-teman, atau yang GIF. Nah, lalu yang ini biar kita kecilkan, kita taruh di bagian bawah. Kita taruh di sini misalkan. Nah, ini kita ubah juga jadi convert to symbol pbl underscore keluar. Oke, ini sudah. Kita kembali ke tujuan, kita klik lagi, kita klik kanan, kita ke action, lalu kita tambah global end function movie clip. Karena dia sebuah simbol, kita harus on kan dulu, baru release, klik 2 kali ya, baru kita ubah kursornya ke apa namanya tuh, tanda kerawal, kurung kerawal, baru kita tambahkan lagi global end function, terus timeline control go to end stop. Kita mau dia kemana dan berhenti kemana, berarti kita mau ini di bagian tujuan, kita klik tujuan, harus tanda petik ya, petik tujuan, baru petik lagi koma 1 itu menunjukkan frame-nya, dia mau ke tujuan ke frame berapa, baru kita coba tes. Nah, benar. Kita buat lagi yang untuk yang materi, action, tambahkan, kita hidupkan dulu, on kan dulu, release 2 kali, kita ke tepinya, global end function, timeline control, go to end stop, tanda petik ya, karena ini bagian materi, saya pilih tanda petik materi, petik lagi koma 1. Tulisan ini harus sama sesuai yang di scan. Kalau ada yang besar, kalau ada yang kecil semua, nggak boleh ada yang berbeda. Oke, benar. Lalu yang evaluasi, action, tambah global end function, klik on, release, tambahkan lagi global end function, go to end stop. Oke, evaluasi. Oops, maaf, petiknya harus 2 ya, jangan 1, nggak boleh, baru koma 1. Ini teman-teman. Oke, baru benar. Jadi kalau nggak dia bakalan error, nanti bakalan keluar seperti itu. Lalu yang bagian ini, karena dia bagian keluar, kita ke action, on kan dulu ya teman-teman, release, end function, timeline control, go to end stop, sesuai yang di sini, namanya penutup. Nih di bagian ini penutup, jadi kita bikin juga di sini penutup. Nah, 1, kita tes. Nah, benar. Oke, kita ke bagian pembuka, kita simpan dulu ya teman-teman, kita save. Udah kita save, kita bikin nama misalkan flash Macromedia. Oke, terus kita ke file, kita ke export movie, kita bikin tadi namanya misalkan 8 flash misalkan, harus beda karena nggak boleh ada yang sama. Nah, oke, ini terus oke. Misalkan kita ubah, kita tes ya, Control Enter. Oh, kita belum go to end stop kan, ini bagian pembuka. Sebentar.
Oke, di bagian pembuka ini, di bagian background boleh kita klik kanan, kita klik action, kita tambahkan di sini global and function, timeline control, go to and stop. Kita klik ini, kita klik menu, koma 1. Nah, benar, coba kita tes ya teman-teman. Control enter. Nah, bagian evaluasi tujuan, dia langsung ke bagian tujuan, kita belum edit lagi. Nanti di bagian menu juga sudah, di materi juga sudah, evaluasi juga sudah serta keluar. Di bagian tujuan kita membutuhkan gambar home, yaitu untuk kembali ke bagian skin menu. Di bagian nama, tidak perlu bikin ini lagi, layar lagi. Kita langsung ke file, karena cuma satu aja kan. Kita import to stack. Kalau teman-teman mau bikin seperti tulisan kayak menu yang ada di itu, kita tinggal buat di bagian PPT saja. Nah, ini kita duduk di sini, kita kecilkan. Oke. Nah, oke, kita ubah dulu ya teman-teman, biar jadi simbol tbl underscore home dulu. Oke, kita insertkan, kita actionkan, kita on kan dulu, release. Oke, global and function, timeline control, go to and stop. Karena dia mau ke bagian menu, kita klik ke petik menu, petik lagi koma 1 seperti ini teman-teman. Tes. Oke, benar. Oke, kita ke bagian materi. Nah, kita ke frame 1 dulu. Misalkan di sini, kalau di setiap file kita buat ada home-nya juga bagus ya teman-teman. Kita import to stack. Untuk yang home kita tinggal copy paste aja teman-teman, dia nggak bakalan berubah. Kita kalau udah copy paste gitu, dia nggak bakalan kita ubah lagi jadi simbol, karena dia udah langsung, kita nggak usah lagi buat actionnya. Nah, kita misalkan taruh di sini, kita ubah dulu ya teman-teman. Ini jadi simbol simbol tbl underscore oke, ini kita ubah jadi ini tbl underscore x. Langsung aja kita action kan, global and function, movie clip on kan dulu, release kan. Terus ini global and function, timeline control, go to and stop, tanda petik. Masih di bagian scan materi, jadi materi, tapi frame-nya frame 2 kan, koma 2. Nah, oke, udah. Dan ini kita copy paste, Ctrl C, terus Ctrl V, taruh di sini. Tadi yang home-nya kita tinggal copy paste aja, dia udah jadi ini kok, nggak usah diubah lagi. Ctrl C, evaluasi gitu ya, skin 1, Ctrl
karena di sini kita hapus karena ini kan nggak harus back lagi, harusnya home. Jadi kita hapuskan. Seperti ini. Oke, ke frame 2 kita copy ini kan udah jadi simbol, kita actionkan aja, tambah in function movie clip on release, in function tambah control go to end stop, kita bikin materi yang satu ya karena dia mau back kan, pulang kembali. Oke, sudah. Ini mau kerja saja kita ini. Ctrl C, terus Ctrl V. Ini yang tadi kayaknya tipis. Bahkan di sini kita taruhnya. Terus untuk next, Ctrl C, yang dua dulu ya, Ctrl V. Oke. Nah, untuk yang next ini frame-nya itu kan kita tadi frame-nya frame 1, frame 2, kita harus ubah jadi frame 3 seperti itu. Oke, yang ini juga kita copy paste dulu ya, ini Ctrl C, Ctrl V. Akan di sini kita taruhnya. Oke, ini juga next dan backnya. Ctrl C, Ctrl V. Ini juga Ctrl C, Ctrl V. Oke. Seharusnya untuk yang frame 3 ini nggak perlu next ya, karena kita udah sampai ini aja. Jadi kita hapus aja. Akan ini. Di sini. Tapi kita ubah frame-nya. Tadi kan dia backnya frame-nya ke frame 1. Kita harus ubah jadi frame-nya itu ke frame 2. Nah, udah deh, materi udah, sekarang evaluasi. Di bagian evaluasi ini kita tambahkan lagi ya frame-nya karena kita mau buat untuk nilai. Kita insert keyframe, kita kembali ke pembuka evaluasi, mulai ya. Misalkan di sini kita kliknya ya, kita hapus dulu misalkan. Di sini kita ubah misalkan ini jadi hasil Anda.
Oke. Ctrl C, Ctrl V. Kita buat ini jadi simbol tbl underscore hasil. Oke. Baru action, on-kan dulu. Oke, release. Nah, dan go back in function, next plan aja langsung. Oke, udah. Lalu kita bikin lagi insert keyframe. Misalkan di sini kita ubah lagi jadi nilai Ctrl V. Oke. Lalu di sini kita ubah lagi benar. Ctrl C, Ctrl V. Lalu di sini salah. Ctrl C, Ctrl V. Lalu lagi kita bikin di sini ulang. Oke. Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini kita tinggal edit. Misalkan ini untuk yang ulangnya kita kecilkan saja. Ulang kita ubah ya, karena kita mau dia mengulang kembali. Untuk ini kita ubah jadi simbol, convert to simbol tbl underscore ulang. Oke. Lalu yang salahnya kita di sini, lalu benarnya di sini, lalu nanti nilainya bakalan muncul di sini. Oke, kita kembali ke frame 1. Nah, di sini kita ubah dulu yang ini menjadi simbol. Klik kanan, convert to simbol, kita bikin tbl underscore a. Ini juga tbl underscore b. Lalu ini juga tbl underscore c. Ini juga tbl underscore d. Nah, udah kita buat simbol ini, kita klik lagi kanan, kita ke action. Udah jadi simbol, kita on kan dulu kan. Go in function, movie clip on, release. Di sini kita klik lagi movie ini, kita klik yang next frame. Udah seperti ini, kita langsung copy paste aja. Ctrl C. Nah, kita untuk yang di pula action langsung Ctrl V. Ini juga di sini. Oke, yang ini pula, isi pula action Ctrl V. Lalu yang di juga action Ctrl V. Nah, lalu untuk yang ini juga kita ubah ya jadi simbol. Untuk simbol tbl underscore a1. Nggak boleh namanya, nggak boleh sama.
karena tadi udah kita pakai TBLA, kita nggak boleh lagi kayak gini. Kita bikin TBL underscore J1. Oke, yang C pula simbol TBL underscore C1. Ini juga TBL underscore C1. Oke, kita next frame-kan aja ya teman-teman. Oke, tambah function click on list ini, dan ke control next frame, tinggal copy paste, control C, control V. Ini juga action, control V. Ini juga action, control V. Oke, udah. Nah, di bagian ini frame 1 kita kan belum tahu jawabannya, kita buat dulu ya. Jadi ini kan misalkan jawabannya A, kita ke action. Nah, di bagian nomor 2 ini kita bikin var spasi nilai sama dengan 0 baru titik koma atas bawah ya. Kita lihat. Oke, benar. Oke, jawabannya. Misalkan kita ke frame 2 lagi, jawabannya itu yang benar B. Action, tinggal var sama dengan spasi nilai sama dengan 0 titik koma. Kita lihat. Oke, benar. Nah, untuk yang ini tadi kita udah next frame kan? Coba saya lihat dulu. Action. Oke, ada next frame. Jadi disimpul. Nah, untuk yang di bagian ini, di bagian nilai ini, kita klik yang text tool ini, kita buat di bagian ini. Jadi nanti dia nilai bakalan muncul di bagian ini, gitu. Oke. Yang untuk benarnya juga, yang ini dulu. Di bagian ini, nah di bagian ini kita ke bagian properties. Nah, sabar dulu ya. Nah, ini kita klik ini, di bagian properties ini kita ubah yang kalau misalnya yang ini dia statik, kita ubah jadi dinamik karena ini udah dinamik. Yang di bagian var ini kita bikin score. Nah, seperti ini. Lalu kita kecilkan lagi, buat lagi yang untuk benar. Kita buat dia jadi seperti ini. Kita ke bawah lagi, masih dinamik. Varnya ini pula kita bikin benar. Oke. Lalu yang salah pula kita ke bawah ini lagi, udah dinamik. Varnya pula kita bikin salah. Oke. Setelah itu di bagian ini kita misalkan klik ini, kita action kan,
kita buat di ini action ya, kita bikin nilai skor sama dengan, atau boleh juga pakai spasi, boleh, skor sama dengan nilai. Terus kita bikin lagi tanda kali, tapi kita gunakan yang ada di nomor 8 itu dan tanda bintang. Terus misalkan kan saya cuma 2 soal, jadi satu soal itu 50, baru titik koma. Terus yang untuk nomor 2 bikin benar sama dengan nilai titik koma. Terus yang nomor 3 kita bikin salah sama dengan 2 dikurang nilai, karena soalnya cuma 2 ya, titik koma jangan lupa. Kita lihat, oke benar. Tadi saya ada salah. Yang untuk option benar itu seharusnya kita tidak bikin var. Oke, kita kembali lagi yang untuk option. Misalkan ini kan option yang benar kan, seharusnya di sini kita bikinnya itu nilai plus seperti ini, baru titik koma. Seharusnya kita buat seperti ini. Lalu yang B nya juga ya, tadi kita salah ya. Oke, option kita buat nilai plus baru titik koma. Oke benar. Nah untuk yang var itu kita bikin misalkan di frame kedua atau frame 1, misalkan ini, kita klik kanan, kita klik action, baru kita bikin var nilai sama dengan 0 titik koma. Seperti itu. Kita coba ya teman-teman, kalau ada salah kita langsung koreksi, karena saya juga baru belajar. Ctrl Enter. Oke. Tujuan, kembali lagi materi. Oke. Ini. Terus ini lagi. Apa yang salah dengan materi ini? Kita lihat evaluasi, misalkan jawabannya A, ini jawabannya B, hasil tuh langsung ada nilainya 100, benernya 0, salahnya benernya 2, salahnya 0. Kalau kita mau ulang juga bisa. Nah di bagian ulang kita belum bikin nih teman-teman. Saya lihat dulu di bagian materi apa yang salah. Coba kita kecilkan lagi ya teman-teman untuk bagian materi. Oke, udah. Lalu yang ini, oke, yang tadi yang evaluasi, yang ulangnya kita belum bikin ya, belum buat. Udah cover untuk simbol. Coba kita lihat ada nggak yang ulang. Ada kok ini, BBL ulang. Kita langsung actionkan saja berarti. Tambahkan babak information, on run, release. Oke, untuk control go to and stop.
berarti ke bagian evaluasi tambah ketik lagi frame 1. Oke, kita coba ya teman-teman. Ctrl Enter. Oke, materi udah benar, materi tujuan, materi